bahwa mushaf Al-Quran yang ditulis di Indonesia itu semua mengacu Qasim Utsmani. Hanya saja tadi, sebelum tahun 2018 itu belum diberlakukan tarjihur riwayat, maka tadi yang ditakrif yang kita sampaikan di slide itu kita cantumkan di situ di takrif itu, bahwa mushaf standar Indonesia itu alama naqalahu Syaikhan, ya, Abu Amr Ad-Dani. Ketika terjadi perbedaan antara Abu Amr dan Abu Dawud, itu yang ditarjihkan dalam mushaf standar kita atau yang ada di Indonesia adalah dengan mengacu riwayatnya Abu Amr Ad-Dani. Barangkali itu untuk jawaban terkait dengan apakah Qasim Utsmani atau tidak mushaf-mushaf yang ada di Indonesia. Kemudian terkait dengan proses penetapan tanda wakuf dalam mushaf standar. Barangkali nanti kawan-kawan bisa membaca buku kecil yang ada di Pustaka Lajnah terkait dengan sejarah penulisan mushaf Al-Quran standar Indonesia. Jadi dinamika yang ada waktu itu, jadi selain para ulama muker itu membawa kitab, ini juga di backup oleh Puslitbang Lektur waktu itu ya. Jadi Lajnah pada tahun-tahun itu masih menyatu di Puslitbang Lektur. Jadi ini tim ini yang kemudian secara istiqomah gitu, secara serius mendata seperti yang tadi disampaikan Pak Rozi juga itu modelnya. Jadi di data ada berapa tanda di situ, kemudian diinventarisir, kemudian dipresentasikan dalam dalam muker ulama, kemudian dibahas, dan yang menjadi tokoh dalam tanda kutip tokoh kunci ya, yang mengawal terkait dengan penetapan tanda wakaf dalam mushaf standar itu diamanahkan kepada Allahyarham Kiai Sukri Ghazali. Jadi ada beberapa literatur seperti Manarul Huda, kemudian beberapa kitab tafsir. Nanti bisa dicek ya, di situ kita sebutkan lebih detailnya. Jadi intinya ada dua. Satu dengan melibatkan penelitian tim, kemudian untuk kasus-kasus yang tidak putus. Contoh yang tidak putus itu begini. Tadinya kan untuk menyederhanakan wakaf itu juga sempat tidak disetujui ulama muker secara keseluruhan. Apa urgensinya disederhanakan? Itu juga mengemuka dalam muker ulama. Akhirnya kepala lajnah waktu itu sempat turun sowan-sowan ke kiai-kiai sepuh yang ada waktu itu yang memang tidak memungkinkan datang ke Jakarta karena faktor usia. Ya yang bisa saya sebut mungkin salah satunya adalah Mbah Ki Arwani di Kudus dan Kiai Adlan yang ada di Jombang, di Cukit, Jombang. Beliau berdua itu memberikan masukan kalau memang itu menjadi keputusan dan dianggap dibutuhkan untuk saat sekarang. Tadi dalam beberapa kasus karena bertumpuknya tanda itu juga kadang membingungkan, maka belum membolehkan. Silahkan kalau itu mau diambil. Contohnya seperti itu. Jadi ada dua tadi. Ada tim, ada kemudian ulama yang memberikan penjelasan secara syar'inya. Barangkali itu. Untuk yang lain mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Fauzi atau Pak Kepala Lajnah kalau sudah bersama. Terima kasih Pak. Cukup mungkin. Pak Moderator. Langsung ya. Langsung ya. Ya, mungkin menunggu Bapak Kepala Lajnah. Jadi beberapa pertanyaan tadi ya, mungkin tidak bisa saya jawab satu persatu, tapi secara umum begini. Saya memilih tadi, apakah penetapan tanda wakaf dalam mushaf standar itu merupakan hasil individu atau para ulama? Hasil yang dihasilkan ya, dalam penandaan wakaf dalam mushaf standar itu adalah hasil dari keputusan para ulama. Meskipun prosesnya tetap harus melibatkan kajian-kajian individu, tetapi bahan itu kemudian akan disampaikan dan dibahas dalam forum yang lebih besar. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah disertasi. Ya. Itu bahasan pribadi saya. Boleh jadi pilihan
dengan pembacaan saya terhadap data-data 13.000 kata yang terdapat dalam Al-Quran dari juz 1 sampai 30 dengan komentar ulama dan penandaannya dalam mushaf Al-Quran cetak di dunia, saya mendapatkan 11.000, boleh jadi berbeda dengan pilihan. Tetapi itu adalah pilihan dalam lingkup individu, masih personal. Apakah pilihan ini bisa diterima, itu soal lain ya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kalau ingin menyajikan kajian yang tentang tanda wakaf, sebaiknya memang harus melihat sejarah tanda wakaf yang ada dengan sistem yang diikuti oleh masing-masing. As-Sajawandi banyak yang mengkritik, tetapi beliau adalah ulama yang pertama yang membukukan tanda wakaf dengan sistematis dan diikuti. Karena sistematis itulah penandaan As-Sajawandi digunakan dari abad ke-7 sampai sekarang. Ada kelemahan pasti karena ijtihad manusia. Tetapi secara umum tanda wakaf yang dikemukakan oleh As-Sajawandi itu bisa dipertanggungjawabkan meskipun nanti dengan sudut pandang yang berbeda. Misalkan di Al-Fatihah ada pertanyaan Ibrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau saya dari belajar di pesantren dulu, Kiai Yusuf Masyar menekankan kalau bisa jangan berhenti di situ. Karena di Indonesia ini umumnya memang mengikuti mazhab ya hitungan Al-Kufi. Artinya ayat satunya bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu satu ayat. Sebaiknya tidak berhenti. Tetapi bagaimana kalau berhenti? Ya nggak apa-apa, toh artinya tidak rusak. Dan ulama yang lain ada. Tetapi paling tidak begini, kita memilih wakaf itu tahulah alasan di belakangnya. Jangan ikut-ikutan. Misalkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, terus ikut imam misal Madinah. Imam Madinah itu memang tidak membaca Bismillah. Berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Penandaan As-Sajawandi itu dari sisi ini tidak bisa disalahkan. Karena kan gini, penandaan dalam mushaf Al-Quran itu adalah pilihan. Memang pilihan itu tidak satu-satunya pilihan. Ada pilihan yang lain. Tetapi kan harus memilih. Tinggal pembaca itu harus memahami sistem mana yang digunakan. Panduan umumnya begini sajalah. Dengan keragaman Al-Quran, wakaf ibtidah di dunia ini, tidak usah risau bagi yang tidak memahami bahasa Arab. Ikuti saja tanda wakaf yang ada atau yang terdapat dalam Quran yang sedang dibaca. Terkait mushaf orang lain berbeda, itu urusan lain lah. Kan kita ada gurunya. Ikutilah bacaan yang terdapat dalam mushaf yang dibaca. Itu lebih selamat. Tapi kalau orang yang sudah alim, ya bisa saja. Perhatikan, kalau kita mau itu juga. Tanda wakaf dalam mushaf Saudi itu hanya 4.000. Cek bacaan Imam Masjidil Haram, ada tidak wakaf yang persis seperti mushaf Madinah? Enggak ada. Karena beliau orang alim, tahu tempat wakafnya dan pasti sudah membaca kitab-kitab wakaf itu. Jadi 12.000 tanda wakaf yang dikomentari. Saya contohkan begini. Wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ada yang enggak wakaf sampai itu dari awal sampai akhir. Ada yang wakafnya begini. Wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Semuanya ada pendapat ulama dan dari sisi terjemahan ayat tidak merusak. Yang wakaf memenggal-menggal rincian itu juga masih benar dan secara struktur tidak merusak arti ayat. Tinggal kita pilih saja. Yang penting hindari membaca misalkan gini di tanda mushaf, tanda saya mengambilkan nggak bisa ya. Mengambilkan begini kan lahul hamdu fil ula wal akhirah sotlam nih ya. Sotlam walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Di Indonesia ini rata-rata pembaca umum nih ya. Sotlam itu al waslu aula. Biasanya menambahkan tanggung seperti yang contohkan Dr. Mukhlis tadi. Jadi lahul hamdu fil ula wal akhirah
wal akhirati wa lahul hukmu. Begitu. Malah arti ayat malah semakin tidak jelas. Atau begini, lahul hamdu fil ula wal akhirati wa lahul hukmu. Itu yang dipahami oleh banyak masyarakat. Sotlam al-waslu aula memaksakan untuk menyambung. Padahal gini, al-waslu aula itu sebaiknya begini, kalau tidak cukup nafasnya berhenti saja dan tidak perlu mengulang dari sebelumnya. Tapi kalau cukup nafasnya lanjutkan tapi sampai wakaf berikutnya. Berarti kalau mau lanjutkan lahul hamdu fil ula wal akhirati wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Yang dengar bacaan kita itu enak, yang ngerti bahasa Arab, oh ngerti arti ayat seperti ini, daripada dipenggal dengan pemenggalan yang tanggung. Itu yang terkait dengan. Terus yang kedua tadi wakaf Jibril. Wakaf Jibril ini memang ada beberapa kitab yang menyebutkan. Kalau tidak salah hanya As-Sakhawi yang pertama menyebutkan itu ada 18 atau berapa itu. Yang lainnya tidak menyebutkan. Tetapi penandaannya di mushaf masih ada sebenarnya. Beberapa itu masih dipertahankan. Misalkan qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Itu seluruh mushaf di dunia wakafnya seperti itu. Ini karena wakafnya Nabi dan wakaf Jibril. Tetapi anehnya memang terjemahannya tidak begitu itu. Terjemahannya malah cenderung begini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jadi terjemahan yang ditampilkan tidak memilih wakaf, tapi penandaan wakaf memilih wakaf. Apakah salah? Ya nggak salah, namanya juga pemahaman. Dua-duanya mewakili penafsiran yang bisa dimungkinkan oleh ayat itu. Tapi kalau dilihat konsistensi, kalau milih wakaf di sini, ya seharusnya karena tanda wakaf ya, penempatan tanda wakaf itu adalah pilihan terhadap tafsir, pasti bisa dituangkan dalam terjemah. Nah, dari sisi ini tidak konsisten, tapi dari kebenarannya dua-duanya bisa dibenarkan. Nah, itu. Mungkin itu ya yang secara umum. Tadi ada gini, ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan saya baca tadi, tanda hamzah wasol nih. Hamzah wasol ini memang perdebatan. Penandaan hamzah wasol dan hamzah kotok di dalam mushaf Indonesia tidak dibedakan. Oleh karena itu terkadang di awal ayat diberi harokat, terkadang tidak. Al-Qari'ah dikasih. Apa bedanya dengan Al-Hakum Mutakatsur? Nanti orang bisa salah dong. Nah, itu banyak pertanyaan. Memang begitu pertanyaan. Tapi yang bisa saya sampaikan begini. Sesempurna sistem apapun, kesalahan baca itu pasti ada. Artinya begini, membaca Al-Quran yang benar tidak bisa bergantung kepada tulisan. Harus pada pengajaran guru. Itu yang inti. Karena tulisan sifatnya pembantu. Dulu di zaman-zaman ketika para sahabat, para umat Islam banyak yang hafal Quran, tulisan tidak berpengaruh. Salah harkat ketika itu tidak menjadi heboh. Berbeda dengan sekarang, salah harkat menjadi heboh karena orang sekarang nggak pada hafal Quran. Jadi pedomannya di Al-Quran. Nah, gitu. Seakan-akan ketika salah itu sudah salah segala. Padahal bacaan Al-Quran itu tetap akan terjaga. Kita peran Bismillah itu kan peran membantu saja. Tidak ada yang ngoreksi pun, wong Allah yang jamin menjaga. Itu ekstrimnya begitu. Tapi intinya begitu. Jadi sesempurna apapun itu tidak akan bisa terkampung. Terkait dengan hamzah kotok dan hamzah wasol, ini butuh ratusan tahun untuk menjadi hamzah seperti itu. Dulu hamzah itu ditulis seperti ain. Baca di kitab Al-Muhkam Ad-Dani, nanti tergambar bagaimana perkembangan. Oleh karena itu penandaan hamzah wasol itu tidak seragam di Al-Quran. Yang menandakan juga diperbolehkan, yang tidak menandakan juga tidak salah. Artinya juga itu kan. Nah, bagaimana kok di mushaf Indonesia penandaan atau pemberian harokat hamzah wasol dan hamzah kotok tidak seragam? Iya, karena sistem penandaan pemberian harokat dan tanda baca dalam mushaf Indonesia itu ada binaan ala alamatil waqfi. Di dalam dunia percetakan Al-Quran ada paling tidak ada 3 sistem yang diikuti. Binaan alal wasli. Karena memang pada dasarnya prinsip membaca Al-Quran itu sambung terus. Ayat itu diajarkan kemudian berhenti. Itu binaan alal wasli. Ini diikuti oleh mushaf Madinah. Jadi seluruh meskipun ada tanda wakaf dianggap terus. Sehingga pemberian harokatnya
disesuaikan. Ada yang binaan al-waqfi. Pokoknya ada tanda wakaf sudah berhenti. Ketika ada mad jaiz misalkan sanuqri'uka fala tansa wakaf, maka tanda wakaf mad jaiznya dihilangkan karena binaan alal waqfi. Yang ketiga binaan ala alamatil waqfi, ini yang diikuti oleh Mushaf Standar Indonesia. Jadi pemberian harokat terhadap kalimat berikutnya atau tanda baca tajwid disesuaikan dengan pertimbangan tanda wakaf yang digunakan. Kalau tanda wakaf sebelumnya qaf, lam, mim, jim, maka dianggap berhenti. Nanti bagaimana kalau orang yang membaca terus? Loh, jadi salah loh. Itu urusan lain. Dalam sistem ini sudah benar. Kalau ada yang salah, berarti yang nggak paham itu orang yang membaca. Sistemnya tetap benar. Loh, kalau begitu bagaimana? Ya tetap sistem yang wasol juga nanti akan salah. Ada kemungkinan salah, yang wakaf juga ada yang salah. Jadi dua-duanya ada kelebihan, ada kekurangan, gitu ya. Kekurangannya itu bisa didapatkan dari belajar talaki kepada guru, gitu ya. Jadi memang serba salah, sistem itu tidak pernah sempurna. Tetapi kalau kita mempelajari sistem itu, jadi ketika membaca sistem itu bandingkan dengan sistem yang terdapat dalam mushaf yang bersangkutan, jangan dibandingkan dengan mushaf yang lain, karena pasti berbeda, gitu ya. Begitu juga ada orang yang fanatik dengan mushaf Madinah misalkan. Beberapa tanda diadopsi dengan tidak memperhatikan secara keseluruhan, justru terjadi kesalahan yang fatal. Misalkan ulaika. Mushaf Madinah wawunya dikasih buletan. Di Indonesia tidak. Ketika itu diterapkan dengan tidak selektif, maka justru nanti akan menimbulkan kesalahan baca yang tidak disadari oleh penyusunnya, karena oh ini yang lebih di Mushaf Madinah kelebihannya ini diambil, oh ini kita pertahankan di sistem yang digunakan Indonesia diambil, tanpa melihat secara keseluruhan justru terjadi kesalahan. Jadi para ulama menetapkan sistem itu dengan pertimbangan itu. Kalau ada yang tidak setuju, ya mesti pendapat manusia, nggak ada yang setuju semuanya, nggak mungkin kita memuaskan semuanya, pasti ada yang tidak setuju. Nah, yang tidak setuju itu diisi oleh guru-guru Al-Quran yang ada di Nusantara. Itu mungkin yang bisa saya komentari secara umum mungkin ya. Terima kasih Pak Denny. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Kepala Lajnah untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Kami persilahkan. Saya mohon maaf tadi keluar sebentar ya. Tapi sekilas saya mendengar dari kejauhan ya. Karena saya pasang loudspeaker itu sudah banyak yang ditanggapi oleh Pak Zainal dan juga Pak Rozi ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Hanya saya ingin menegaskan saja yang pertama bahwa persoalan tanda wakaf itu adalah persoalan ijtihadi ya. Karena berpulang kepada pemahaman terhadap Al-Quran. Pemahaman itu tentu mengandalkan penalaran, dan penalaran itu bisa berbeda antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, sebagaimana disampaikan dalam paparan tadi, kita bisa menemukan ya ragam perbedaan dalam hal penggunaan istilah maupun penggunaan tanda wakaf ibtida yang ada di mushaf-mushaf Al-Quran ya. Itu background tuh. Itu yang pertama. Asli tak? Kemudian yang kedua, seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa prinsip yang kita pedomani dalam mengkaji ulang mushaf Al-Quran standar Indonesia ini adalah prinsip dalam tanda kutip husnuzon. Husnuzon, nalar kritis iya, tetapi husnuzon yang saya maksud di sini adalah kita tidak cepat-cepat menyalahkan hasil karya ulama-ulama kita terdahulu. Kita tidak ingin cepat-cepat menyalahkan ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi kita berupaya mencari pembenarannya, sandaran mereka. Ya, sandaran mereka dalam menetapkan tanda wakaf tersebut. Ya. Dan tadi Pak Rosi sudah menyampaikan ya, hampir semuanya itu ada rujukannya. Semuanya ada rujukannya. Hanya saja nanti kita akan menimbang kembali ya, menimbang kembali mana yang perlu kita sesuaikan, mana yang tidak perlu gitu ya. Karena pasti dari sekian ribu itu pasti ada yang tidak tepat itu. Tidak mungkin semuanya benar itu. Pasti ada yang perlu kita sesuaikan ya. Hanya seberapa banyak nanti kita akan lihat ya.
Itu saya kira. Jadi kajian kita ini adalah dalam rangka menemukan argumen penetapan tanda-tanda wakaf itu dalam Mushaf Al-Quran Standar Indonesia. Itu yang kedua. Saya kira itu dua hal. Dan kalau tadi ada tersisa sedikit pertanyaan ya, saya dengar tadi ada tentang iwajan qayyima ya. Itu memang ada saktah ya kalau dalam mushaf atau dalam riwayat Hafiz an Asim. Ada saktah di situ karena lagi-lagi kembali kepada pemahaman tentang ayat itu ya. Sebab kalau dikatakan iwajan qayyiman itu ada kesan bahwa dia itu menjadi apa ya? Qayyiman itu menjadi takkid daripada iwajan ya. Atau sifat ya. Dan tentu ini menjadi keliru gitu ya. Karena tidak mungkin berhimpun itu iwajan itu kan bengkok ya. Bengkok yang secara maknawi ya. Kalau bengkok yang secara fisik itu awaj, bahasa Al-Quran itu agak unik ya. Antara khilq dengan khalq itu saja beda ya. Al-khalq itu adalah, kalau pakai fathah itu adalah ciptaan tapi yang berbentuk fisik ya, bentuk fisik. Tapi kalau khilqan wa khuluqan itu yang sifatnya maknawi, akhlak ya. Iwaj dengan awaj itu begitu. Awaj itu bengkok yang bersifat fisik ya. Kalau iwaj itu yang bersifat maknawi. Tentu itu yang dinafikan oleh Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwajan. Tapi tidak walam yaj'al lahu iwajan qayyiman. Bukan, qayyiman itu bukan sifat dari iwajan. Tapi qayyiman itu adalah kalau menurut para ulama itu dia bisa kembali kepada alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Itu hal dari dhamir alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Di situ kepada dhamir di situ ya, sehingga menjadi qayyiman. Nah ini saya kira mengapa kemudian para ulama memberi tanda wakaf saktah di situ ya, supaya tidak rancu saja pemahaman orang gitu ya. Kita buka dulu lah. Jadi sekali lagi tanda-tanda wakaf itu gitu sesungguhnya adalah sebagai sebuah guidance ya, bagi siapapun yang ingin memahami Al-Quran ya. Dia bukan sekedar tanda stasiun untuk berhenti kalau nafas tidak kuat, bukan hanya sebatas itu ya. Tapi sebagai sebuah Al-Quran. Saya kira itu tanggapan balik. Baik, terima kasih Bapak Kepala Lajnah tentang Al-Quran.